Ukhti fillah yang dirahmati oleh Allah, janganlah kita berlebih-lebihan, janganlah kita menghambur-hamburkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita, karena dengan memiliki sifat menghambur-hamburkan atau memiliki sifat boros menyebabkan kita menjadi manusia yang kufur nikmat. Kita akan merasa kurang, tidak bersyukur, mudah melupakan Allah, dan tidak mau bersedekah. Padahal kita ingat, kita tahu bahwa jika Allah yang memberikan rezeki, mengapa kita merasa kurang? Jika kita tahu bahwa Allah yang memberikan rezeki, kenapa kita tidak mau bersyukur? Jika kita tahu bahwa Allah yang memberikan rezeki, kenapa kita melupakan Allah dan enggan untuk bersedekah? Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari yang namanya kufur nikmat. Kemudian, pengaruh negatif dari sifat boros yang kedua adalah kita tidak bisa berpikir rasional. Kita tidak tahu skala prioritas antara kebutuhan dan keinginan, sehingga kita akan mudah menghabiskan uang, padahal itu bukan kebutuhan kita, tetapi hanya untuk melampiaskan hawa nafsu semata. Kemudian, pengaruh negatif yang ketiga dari sifat boros adalah mudah sekali terjerat hutang. Disebabkan karena kita membeli hal-hal yang diinginkan, bukan sesuai kebutuhan, sehingga saat kita mendapatkan kebutuhan yang sifatnya urgent yang harus dipenuhi hari itu, sedangkan uang sudah habis karena dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kita tidak ada pilihan lain untuk berhutang kepada orang lain. Padahal jika kita memanage keuangan dengan baik, insya Allah rezeki yang Allah berikan itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian, bagaimana supaya kita terhindar dari sifat boros? Yang pertama, kita harus ingat bahwa semua akan dimintai pertanggungjawaban. Di akhirat kelak, kita akan ditanyai, umur kita digunakan untuk apa? Waktu kita digunakan untuk apa? Masa muda kita dipakai untuk apa? Dan harta yang kita dapatkan dari mana dan kemana kita salurkan. Maka dari itu, saat kita dititipi harta oleh Allah, kita harus tahu betul harta yang didapat itu dari mana dan kemana dikeluarkan. Jika kita mengeluarkannya hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, maka jangan heran jika nanti Allah akan memberikan azab yang perih di akhirat kelak. Kemudian yang kedua adalah membuat skala prioritas, mana yang menjadi kebutuhan kita dan mana yang bukan kebutuhan kita, sehingga saat kita akan membelanjakan sesuatu, maka benar-benar yang dibelanjakan itu benar-benar bermanfaat, benar-benar dibutuhkan dan memberikan keberkahan serta kemudahan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga adalah kita berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat boros, supaya istiqomah dan hati kita kokoh untuk terhindar dari sifat boros dan jangan sampai termakan hawa nafsu. Karena semudah apapun kita menghindarkan diri dari perilaku sifat boros, jika Allah tidak memberikan pertolongan, maka akan terasa berat. Dan sesulit apapun kita menghindarkan diri dari sifat boros, jika Allah memberikan pertolongan, maka akan terasa mudah. Dan mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari sifat menghambur-hamburkan, dari sifat berlebih-lebihan. Karena ingat, kita hanyalah manusia yang dititipi amanah oleh Allah dan semua akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.